Halo teman-teman, kami Nurul Amalia, Rani Ika, dan Reviana akan memperkenalkan kepada kalian salah satu tokoh bangsa yang sangat inspiratif. Siapakah beliau? Beliau adalah R. Suprapto. Profil umum R. Suprapto. R. Suprapto lahir pada tanggal 27 Maret 1897 dengan ayah seorang kontrolor pajak di Trenggalek, Jawa Timur. Dengan kedudukan ayahnya, dia bisa bersekolah hingga tamat di sekolah elit untuk anak Eropa bernama Europese Lacquer School pada 1914. Setelah itu, Suprapto masuk birokrasi kolonial dengan melanjutkan studi ke sekolah hakim di Batavia. Pendidikannya selesai di tahun 1920. Teman sejawatnya antara lain Wongsonegoro, Iskak, dan Mas Sumarti. R. Suprapto adalah Jaksa Agung Republik Indonesia periode 1951 hingga diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Soekarno pada 1 April 1959. Sebelum menjadi jaksa, dia memulai karir sebagai hakim di beberapa daerah di Indonesia sejak 1920. Sejak 1937, dia mulai menjadi hakim kepala di beberapa pengadilan seperti di Cirebon. R. Suprapto ditetapkan sebagai Bapak Kejaksaan Republik Indonesia, dan R. Suprapto juga tak pernah memperoleh gelar sarjana hukum. Bola dan Abang Becak. Sus, demikian panggilan anak kecil bernama Susanto itu. Kegemarannya bermain bola. Ayahnya bernama Suprapto, seorang jaksa agung. Suatu hari, Sus bersama kawan-kawannya bermain bola di halaman rumah. Ketika sedang asik bermain, tendangan Sus meleset dan bola meluncur ke jalan. Bola meleset cepat ke arah sebuah becak yang tengah meluncur di jalan. Si pengemudi becak kaget, tak alang kepalang, dan becak pun terguling. 3 penumpang yang ada di becak itu babak belur, sementara si pengemudi becak meringis menahan sakit. Pertengkaran pun terjadi antara si abang becak dan anak-anak. Si abang becak menuduh Sus dan kawan-kawan menyebabkan kecelakaan hingga penumpangnya terluka. Ia pun meminta ganti rugi. Sus dan kawan-kawan tak terima. Mereka bersikeras tak bersalah karena hanya bermain-main, tak sengaja mengakibatkan kecelakaan. Pak Prapto yang sedari tadi memperhatikan pertengkaran itu, lantas mendatangi mereka dan melerai pertengkaran. Tanpa ragu, ia menyuruh Sus meminta maaf dan membayar ganti rugi kepada si abang becak. Sus juga harus memberikan biaya pengobatan bagi ketiga penumpang becak. Begitulah kebijakan dan ketegasan Pak Prapto dalam menjunjung hukum. Bukan hanya Sus, sang anak, yang merasakan hal itu. Sederet menteri pun tak lepas dari prinsip itu. Ruslan Abdul Ghani, Kasman Singodimedjo, dan Sumitro Joyo Hadikusumo adalah beberapa menteri yang sempat diseret ke meja hijau oleh Pak Prapto. Bagi Pak Prapto, tak ada imunitas dalam hukum, tak terkecuali keluarganya dan para pejabat negara. Nilai-nilai integritas yang bisa kita teladani dalam kisah tadi, yang pertama berani untuk melerai pertikaian dan menyelesaikannya, tanggung jawab, ketika Sus dan teman-temannya bertanggung jawab untuk mengganti rugi atas ketidaksengajaannya, disiplin, adanya ketegasan dari Pak Prapto atas kejadian ini. Kisah Gelang Pakistan. Sylvia, putri Jaksa Agung R. Suprapto, saat itu sedang bermain di halaman rumah. Ia didatangi seorang pria parubaya. Pria itu memberikan sebuah dus berwarna merah, lalu bergegas pergi. Dengan senang hati Sylvia menerimanya dan segera membukanya. Matanya terbelalak, hatinya girang bukan kepalang, karena isi dus merah itu ternyata 2 buah gelang emas. Ia pun segera memakainya. Dengan wajah berseri-seri, Sylvia memamerkan gelang barunya itu kepada sang ayah. Namun keceriaan Sylvia hanya berlaku sesaat. Sang ayah justru marah besar. Sylvia disuruh mengembalikan gelang pemberian tersebut. Anak perempuan itu kaget dan menangis. Ketakutan menyergapnya. Ia tak tahu harus kemana mengembalikan gelang itu. Ia bahkan tak mengenal orang yang memberikan gelang tadi, apalagi alamat rumahnya. Beruntunglah berkat bantuan ajudan sang ayah, ia akhirnya bisa juga memenuhi titah sang jaksa agung. Belakangan, Sylvia mengetahui bahwa pemberi gelang itu adalah orang Pakistan yang sedang terkena kasus. Pengusaha itu kerap mencoba menemui Pak Prapto, namun selalu gagal karena ditolak mentah-mentah. Sylvia pun sadar orang Pakistan itu memberinya gelang agar kasusnya diringankan oleh Pak Prapto.
Di situ Sylvia memahami kemarahan sang ayah kepadanya. Nilai yang dapat kita teladani dalam kisah tadi adalah adil dan disiplin. Pak Prapto sangat adil dalam mengemban tugasnya sebagai jaksa agung. Ia juga sangat tegas dalam mendidik anaknya untuk tidak asal terima barang pemberian orang lain. Sekian perkenalan kita dengan Jaksa Agung R. Suprapto. Semoga kisah-kisah dari R. Suprapto bisa menginspirasi kita ya.